Halo, saya Sandi. Tentang saya, dulu saya adalah seorang yang jauh sekali dari sesuatu yang baik. Saya adalah anak yang tidak diharapkan awalnya. Kenapa tidak diharapkan? Karena saya anak yang di luar nikah. Papa saya bertanggung jawab dan datang sama mama saya, dan mereka berdua menikah. Dan waktu mereka menikah, saya umur 2 tahun mengalami perceraian keluarga. Waktu cerai, mama saya merantau ke Jakarta, dan merantau ke Jakarta ketemu anak Tuhan yang luar biasa, dan akhirnya mengenalkan pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Di suatu ketika, ternyata mama sama papa itu udah dalam keadaan yang tidak baik. Berarti kalau papa sama mama saya yang kedua kali ini mengalami perceraian 2 kali. Saya keluar dari rumah dan saya mengalami sebuah hal yang kaget karena apa? Biasa saya makan di rumah, di jalanan saya nggak bisa makan. Dan akhirnya saya terdampar di daerah Menteng, dan saya terdampar di sana, dan teman-teman, lu bisa apa? Dan saya bilang saya bisa nyanyi deh. Saya pede-pedein, saya nyanyi, saya teriak-teriak, belajar di jalanan. Waktu itu stadion Menteng kan belum dibongkar ya, tidur di belakang sana. Wah, di sana kacau waktu itu. Ada tempat narkoba, ada tempat prostitusi, banyak sekali yang aneh-aneh. Karena saya di lingkungan yang nggak baik, saya ikut nggak baik. Dan akhirnya saya jatuh ke narkoba, saya pakai putau, saya pakai ganja. Sekian tahun saya tinggal di jalanan, ngamen di jalanan. Dari jauh waktu saya ngamen, tiba-tiba ada seorang ibu yang meneteskan air mata. Nah, akhirnya saya datang sama ibu itu, dan ternyata itu mama saya. Atau saya tahu mama saya menangis melihat saya. Nah, akhirnya saya sujud di bawah kaki mama saya, dan akhirnya saya cium kaki mama saya. Mama, ampuni saya. Saya nggak cerita sama mama saya seorang morfinis. Dan akhirnya saya ikut mama saya pulang. Waktu saya ikut mama saya pulang, saya protes. Kenapa sih cuma gara-gara keegoisan? Dulu kalau misalkan nggak cerai pasti nggak begini. Saya coba kabur dari rumah, dan saya pakai dosis yang berlebihan. Akhirnya saya koma. Waktu saya koma, saya nyusahin mama saya. Satu hal yang saya sadari, saya menyesal banget nyakitin mama saya. Dan akhirnya mama saya cuma bilang, berdoa aja mungkin ada jalan. Dan akhirnya berdoa, tiba-tiba ada audisi Indonesian Idol. Saya ikut Idol, dan puji Tuhan saya pulang di 8 besar. Waktu saya pulang di 8 besar, saya mengambil sebuah keputusan yang orang mengatakan ini keputusan yang bodoh. Saya ingin ikut kegiatan rohani. Masalah boleh banyak, perceraian boleh terjadi, bahkan problem apapun, masalah besar boleh terjadi. Masih banyak jalan yang terbaik, dan kita bisa berubah jadi baik. Kalau saya bisa diberkati, saya bisa diberi mujizat, teman-teman juga. Saya percaya semuanya masih ada kesempatan karena kita masih hidup. Orang yang masih hidup, mari berjuang, dan berjuang di dalam Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Saya Sandi Idol, ini aku dan sebuah cerita. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Walaupun kita beribadah secara online di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan itu sungguh baik. Tuhan menyertai setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya Yesus, kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
Haleluya. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagimu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak kami sembah Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya Tuhan, kami bersorak bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, Kau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu, kami muliakan Tuhan. Haleluya Yesusku, terima kasih Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesehatan yang sempurna bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan. Amen. Kami yang lemah Tuhan akan berikan kekuatan. Amen. Kami siap ya Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka Tuhan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, pagi hari ini kami mau bersuka cita Tuhan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersorak bagimu pagi hari ini. Mari semua Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami terima sukacita dari surga ya Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih semua percaya bahwa sukacita Tuhan ada bersama kita. Lupakan segala kegalauan, lupakan segala sakit penyakit kita. Mari kita bersukacita bagi Tuhan. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kami bersorak. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, kami bersorak bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Hanya tinggal di dalam-Mu Tuhan, kami tenang Tuhan. Haleluya Yesusku. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan hanya berada dekat bersama-Mu Tuhan. Hal yang ku rindu,
berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih dari satu hari Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Saya serahkan kepada hamba. Shalom saudara, sukacita buat kita semuanya. Hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap saudara kita mau tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali berjumpa dalam ibadah streaming kami, dan kami rindu kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, berikan hikmat kepada setiap kami, berikan pencerahan kepada seluruh umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan streaming pada pagi hari ini. Tuhan berikan pewahyuan kepada hamba-Mu, agar kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan pengajaran pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, sebab Roh Kudus tak terbatas. Dan kami percaya roh yang tak terbatas itu akan terus menyertai kami, memberikan pemahaman-pemahaman kepada kami, untuk kami dapat mencerna setiap firman Tuhan sebagai makanan rohani kami dengan mudah. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu pada akhir-akhir ini bahkan sudah sepanjang setahun lebih kita menghadapi satu virus yang cukup mematikan, yaitu virus COVID-19. Dan sepanjang setahun lebih ini kita tahu ada banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Baik mereka yang kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, bahkan ada banyak orang-orang yang telah kehilangan orang yang mereka cintai karena terpapar COVID-19 dan meninggal karena COVID-19. Untuk itu saudara, sangatlah penting kita dapat menjaga kesehatan kita. Makanya pemerintah mencanangkan untuk kita tetap mengikuti protokol kesehatan, sebab kesehatan itu sangat penting. Berbicara tentang kesehatan itu penting bagi saya dan saudara, kesehatan secara fisik, maka kesehatan secara rohani itu juga sangat penting. Untuk itu judul firman Tuhan pada hari ini saudara, saya beri judul Sehat itu Penting. Mengacu dengan firman Tuhan minggu kemarin, bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Pondok Maharta atau siapapun yang setia mengikuti streaming GBI Pondok Maharta, siapapun saudara yang minggu kemarin juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale, kita diajar bersama-sama bagaimana kita check up rohani kita. Bukan saja check up secara fisik kita, namun kita juga check up secara rohani. Buat apa fungsinya untuk check up? Agar kita mengetahui kelemahan-kelemahan, kalau check up fisik, mengetahui kelemahan-kelemahan fisik kita. Ada apa dengan diri kita? Ada sakit apa dalam diri kita? Kalau check up secara rohani, maka kita akan melihat saudara, sakit apa yang kita miliki, sakit rohani apa yang kita miliki. Karena saudara, di dalam kerohanian ternyata ada banyak orang yang mengalami sakit saudara, sakit rohani. Mereka bisa datang dan keluar masuk gereja, bahkan bisa melayani, tetapi ada banyak mereka yang tanpa mereka sadari atau bahkan mereka juga sadar sebenarnya mereka sedang mengalami sakit rohani. Makanya dibutuhkan check up rohani. Dan kalau sudah tahu sakit rohani, kemarin juga sudah diajarkan kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai dokter di atas segala dokter yang akan menyembuhkan sakit kita. Kita harus berobat, saudara ya. Nah, khotbah minggu ini adalah sambungan dari minggu kemarin. Setelah kita check up, setelah kita berobat, nextnya apa saudara? Kalau kita pernah sakit, dirawat di rumah sakit, lalu kita mungkin dirawat oleh dokter di rumah sakit beberapa hari saudara, bahkan mungkin sakitnya parah, mungkin kita ya di rumah sakit mengalami operasi, ini sakit fisik. Lalu setelah kita dirawat beberapa hari, lalu kita diizinkan pulang setelah kita sehat, maka nextnya pasien yang tadinya sudah dirawat ini, saya percaya dokter tetap akan memberikan obat-obatan sampai si pasien ini betul-betul sembuh. Bahkan ada advice dari dokter untuk dia tetap menjaga kesehatan. Nextnya seperti itu saudara. Kalau memang mengalami kecelakaan atau operasi atau stroke dan lain sebagainya, maka pasien akan tetap mengikuti yang namanya berobat jalan seperti terapi dan lain sebagainya. Demikian juga dengan rohani. Kalau rohani kita sakit, setelah dicek up, kita berobat kepada dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus Kristus. Nextnya apa saudara? Untuk itu saudara, saya mengapa beri judul sehat itu penting? Ini fungsinya untuk nextnya bagaimana kita tetap menjaga kesehatan rohani kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah saudara, sebelum saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca satu ayat, saya ingin jelaskan satu hal agar kita mengerti terlebih dahulu. Saudara, kita tahu kita pernah sekolah, kita pernah belajar tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Biasanya dulu kita pernah belajar di pelajaran ekonomi saudara ya. Kebutuhan manusia itu ada 3 ya, primer, sekunder, dan tersier gitu saudara ya. Nah kita pernah belajar seperti itu. Kalau zaman dulu saudara, kebutuhan primer kita tahu saudara ya, sandang, pangan, papan. Itu zaman dulu, tetapi zaman terus berubah ya. Dengan zaman terus berubah, sebenarnya kebutuhan primer bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan primer, kebutuhan yang vital dari manusia adalah kesehatan.
Kalau saudara, kita memiliki sandang, pangan, dan papan, tetapi kita tidak sehat, saudara. Sehat ini bicara dua, ya, secara umum saudara ya. Sehat bicara dua, sehat secara fisik, dan yang kedua sehat secara mental, saudara. Kalau kita punya segalanya tetapi mentalnya terganggu, sakit jiwa, saudara, nah, dia tidak bisa menikmati apa-apa. Dia lupa sama rumahnya, saudara. Cuma satu yang orang itu ingat kalau dia sakit mental adalah makan. Jadi kalau saya melayani, saudara, karena saya pelayanan juga melayani orang schizofren, saudara, maka dia yang ingat makan, bahkan makannya kadang-kadang lebih banyak dari orang normalnya, saudara ya. Nah, saudara, ini hal yang paling penting, kebutuhan, karena zaman terus berubah, kebutuhan premier manusia bukan cuma sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kesehatan, baik itu fisik maupun mental. Tetapi saudara, juga kebutuhan premier zaman terus berkembang ini adalah pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan yang sangat vital. Saudara, untuk zaman-zaman yang terus maju dengan kecanggihan teknologi, dengan keadaan zaman yang terus maju, maka pendidikan adalah kebutuhan premier. Tetapi saya mau sampaikan pada siang hari ini, kebutuhan premier di atas premier bagi setiap manusia sebenarnya adalah kerohanian. Sehebat apapun orang itu punya pendidikan, sehebat apapun saudara, sesehat apapun itu orang, dia memiliki sandang, pangan, dan papan, tetapi kalau kerohanian mengalami bejat moral, tidak mengakui adanya Tuhan, memiliki kehidupan yang tidak melekat dan tahu siapa Tuhannya, siapa yang dia sembah, maka tetap moralnya bejat. Tetapi di dalam kekristenan, kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus, itu tidak hanya bicara moral saja, tetapi bicara tentang kekekalan dan keselamatan. Jadi Tuhan Yesus Kristus bukan cuma datang untuk sekedar kita memiliki moral, karena sebenarnya kekristenan bukan cuma sebatas moral, tetapi betul-betul kita memiliki kehidupan yang disempurnakan seperti Kristus. Jadi saudara, kalau kita mau memiliki kerohanian yang sehat, harus sadar akan hal ini dulu. Nah saudara, berbicara tentang kebutuhan manusia, maka intinya kesehatan manusia itu sangat penting. Manusia kalau kita belajar saudara, selain kebutuhan primer tadi yang saya sebutkan, ada kebutuhan sekunder. Ya, itu bahasa aslinya secundus yang artinya kedua. Jadi kebutuhan kedua dari kebutuhan utama dari manusia, seperti olahraga, seperti hiburan gitu ya, traveling saudara, ya seperti ya jalan-jalan, tetapi juga termasuk gadget. Tapi anehnya saudara, pada masa sekarang gadget ini melebihi dari kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan primer, bahkan kadang-kadang kebutuhan rohani. Ini yang menyebabkan banyak orang Kristen tanpa disadari sakit rohaninya. Mungkin tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, saudara. Tetapi tanpa disadari ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak muda yang betul-betul terikat dengan gadgetnya sampai saudara itu melebihi nalar manusia. Ada saudara seperti itu. Sehingga saudara, sebenarnya kuasa kegelapan banyak menawan orang dengan memunculkan mental disorder. Seperti nomophobia, mitomania, saudara ya. Nomophobia itu orang terikat dengan gadgetnya sampai betul-betul melebihi segalanya. Lupa makan, lupa mandi, lupa segalanya, lupa waktu, terikat dengan gadgetnya. Nah saudara, jadi sekali lagi kita tahu ada kebutuhan sekunder, namun juga ada kebutuhan yang ketiga, tersier, itu mengangkat gengsi ya. Ini hal yang bagiannya orang yang kaya saja saudara, kebutuhan tersier ini mengangkat gengsinya seperti villa, mobil sport, dan lain sebagainya. Nah saudara, saya tidak mau mengajar siang hari ini pelajaran ekonomi, tapi kenapa saya paparkan ini saudara? Saya mengajak saudara untuk mengerti dulu. Kita ini adalah manusia semuanya yang tahu ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tetapi kebanyakan orang hanya belajar dari zaman dulu kebutuhan premier, sandang, pangan, papan. Tapi lupa bahwa kesehatan juga merupakan kebutuhan primer, pendidikan, tetapi yang terpenting adalah kebutuhan kerohanian kita. Kepada siapa kita menyembah, setelah kehidupan kita akan kemana, saudara. Nah, saudara, untuk itu tadi saya sudah memaparkan sehat itu penting, saudara. Karena kita tahu khususnya bagi kita orang percaya, orang Kristen, saudara, bagaimana agar kita setelah dicek up rohani, kita diobati oleh Tuhan Yesus Kristus, nextnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita bisa mengukur bagaimana kesehatan rohani kita, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berguna untuk kerajaan surga, bagaimana kehidupan kita berdampak, bagaimana kita hidup tidak sekedar hidup, tapi hidup kita betul-betul bermakna, berkualitas.
extraordinary. Sehingga saudara betul-betul menjadi orang yang membuat Tuhan Yesus bangga. Mari miliki kerohanian yang betul-betul sehat, saudara. Tidak hanya keluar masuk gereja. Tuhan tidak akan lihat seberapa banyak perpuluhan dan persembahanmu. Karena kalau kita memberikan perpuluhan, kita mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, kita bangun gereja, kita bisa melayani, jadi pendeta, KKR, kita bisa melayani apa saja. Saya mau sampaikan kalau itu semuanya juga tidak berdasarkan kasih, ya saudara, di mana Kristus tinggal dalam diri kita, kita lakukan seperti rutinitas untuk popularitas diri dan lain sebagainya, sama saja kan rohaninya tidak sehat. Dan bukankah itu banyak, saudara? Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang hanya mengejar popularitas, kelihatannya hebat, show up di mimbar, tetapi nggak sehat rohani kan, saudara? Jadi semuanya harus berdasarkan kasih. Kasih yang seperti apa? Nah, coba kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Dalam Efesus pasal yang ketiga, kita akan lihat dari ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, ini ianya besar, menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh apa saudara? Oleh rohnya, nyanya besar, di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar dan berdasar di dalam kasih. Bagaimana kita manusia yang penuh dengan kekurangan ini? Hai rekan-rekan saudara seiman, sekalipun kita ini sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, betul-betul mempunyai kasih yang pure, yang murni, yang tulus, seperti kasihnya Allah Bapa di surga. Kita betul-betul menerima pecahan hati Allah Bapa di surga yang betul-betul punya kasih. Sehingga segala sesuatu yang kau lakukan saat engkau belajar di sekolah, engkau kuliah, engkau berdagang, engkau bekerja sebagai ibu rumah tangga, pelayan Tuhan, aktivis, pendeta, berkhotbah, melayani, WL, apa saja saudara, kita lakukan semuanya berdasarkan kasih. Kuncinya sudah dikasih tahu. Kalau rohnya, Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Roh Kudus itulah sehingga Kristus diam di dalam diri kita. Roh Kudus, Kristus di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang mengajar kita memiliki kasih. Ini loh, kasihnya Yesus seperti ini. Engkau melakukannya betul-betul kasih. Lakukan semuanya seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Yang berdasarkan kasih. Sehingga saat kita melihat orang terpuruk, kita betul-betul mau menguatkan dia dengan kasih. Bukan punya motivasi-motivasi tertentu. Kalau kita melayani Tuhan, kita berkhotbah, kita melakukan segala sesuatu, punya motivasi yang betul. Ada banyak orang yang kelihatan sehat, kelihatannya saudara sehat, tapi banyak orang sakit. Untuk itu, sehat itu penting. Sehat apanya? Sehat rohaninya. Belum tentu orang yang punya titel, begitu banyak, aktif di organisasi, aktif di gereja, itu semua orang yang sehat, saudara. Saya banyak melayani, aktivis-aktivis gereja. Banyak orang-orang yang memang sudah Kristen, ternyata banyak menjadi tawanan iblis. Mereka mengalami sakit-sakit rohani dan perlu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita mau belajar apa, Bu? Hari ini kita mau belajar. Setelah dicek up rohani, kita tahu kita ini sakit rohani, datang kepada dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus Kristus, diobati. Nextnya, mari kita ukur. Mari kita ukur, saudara. Bagaimana kita terus menjaga kesehatan kita seperti pasien setelah pulang dari rumah sakit. Nextnya dia harus terapi. Nextnya dia harus tetap jaga kesehatan sampai terus sehat. Begitu saudara. Demikian juga setelah kita dicek up, kita diobati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus jaga kesehatan rohani kita. Nah, ukurannya apa, Bu? Dasarnya mari kita lakukan semuanya dengan kasih. Karena rohnya tinggal dalam batin kita. Sebelum saya kasih tahu saudara ukurannya apa saja ya, saya mau sampaikan kepada saudara sebenarnya begini saudara. Bukankah dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, hati yang gembira adalah obat. Jadi sebenarnya banyak orang yang kadangkala, saya kaitkan saudara ya, sakit fisik ya,
sakit fisik, baik sakit yang telah datang ke dokter, ke rumah sakit, setelah di check up, ini sakit fisik loh saudara ya, di check up, cek darah semuanya memang ketemu sakitnya. Tapi saya juga banyak jumpai saudara yang banyak konseling dengan saya, ada beberapa yang sudah di check up, sudah di scan kepalanya, sudah di ronsen, sudah dicek darah, dokter nggak menemui sakit apa-apa. Ya akhirnya dokter, ya mungkin kamu lagi depresi. Dokter umum, dokter medis saja mengatakan ya mungkin kamu depresi, sudah kamu istirahat saja. Atau mengarahkan merujuk kepada dokter psikiater, begitu saudara. Semuanya kuncinya sakit fisik, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui. Baik itu di alam roh juga adalah kerja kuasa kegelapan, tapi saudara sebenarnya juga semuanya berpusat dari mana sih saudara? Sehatnya rohani. Kalau seseorang itu rohaninya sehat, intim sama Tuhan, membiarkan Roh Kudus yang saya pernah khotbah saudara, full power dalam diri kita, Roh Kudus tuntun kita intim sama Tuhan, setiap hari buka telinga untuk firman-Nya, setiap hari perkatakan perkataan firman dan memuji Tuhan, hidup jadi orang Kristen yang hidup jadi orang Kristen gitu loh saudara. Ya, saya tidak membawa saudara untuk selalu ngeroh terus, nggak usah kerja, tidak usah sekolah, tidak usah berdagang. Enggak, saudara. Tetapi kita lakukan aktivitas kita seperti biasa. Tetapi kalau orang sehat rohaninya, maka segala sesuatu dilakukannya berdasarkan kasih, karena melakukannya semuanya itu, melakukannya untuk Tuhan. Kalau hati yang gembira, kenapa Tuhan kok sebutnya di Alkitab hati yang gembira? Sebab hati itu adanya di jiwa, pikiran dan hati adanya di jiwa. Kalau jiwanya sehat, maka juga hatinya bersih dengan firman Tuhan. Rohaninya sehat, saudara. Maka pasti fisiknya juga akan sehat. Begitu, saudara. Ya, makanya Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Kalau rohaninya sehat, pasti saudara hatinya tenang, tidak dipenuhi kekhawatiran, tidak dipenuhi dengan kecemasan. Asal saudara tahu kalau kita sudah cemas, khawatir, panik, emosi, lalu kita memiliki kerohanian yang tidak sehat, namanya Kristen tapi tidak sehat rohani, mengandalkan otaknya sendiri, tidak dengar firman Tuhan. Waduh saudara, tanpa disadari, saudara tahu banyak hormon-hormon dalam tubuh kita yang bereaksi. Makanya saudara, kalau kita cemas, khawatir, rohaninya tidak sehat, kelihatannya sih Kristen, kelihatannya ikut nonton streaming, tapi habis amin dimatikan, takut lagi, cemas lagi, khawatir lagi, rasa-rasa lagi, dan lain sebagainya saudara, itu tidak sehat rohaninya. Kalau rohaninya nggak sehat, makanya mikir, stres, depresi, lalu akhirnya saudara, semua hormon bereaksi, hormon kortisol, hormon neoprinefrin, dan lain sebagainya. Saat hormon-hormon ini bereaksi, maka ada sesuatu yang pasti akan juga berdampak dengan fisik. Mahlah saudara, sakit kepala dan lain sebagainya. Jadi saudara, sangat penting bukan kesehatan rohani? Sangat penting saudara, karena sumbernya ada di sana. Nah untuk itu saudara, yuk kita mau ukur sama-sama. Setelah kita check up, setelah diobati oleh dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertanggung jawab. Nextnya, jangan hidup sembarangan. Nextnya, miliki rohani yang sehat. Nextnya, tetap ikut terapi-terapi kesehatan rohani, saudara. Ya, kalau orang yang sakit saja harus ikut terapi. Ya, mari setelah nextnya, setelah kita dirawat oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita sehat rohaninya, ya jaga kesehatan rohani seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan ukur bersama-sama, saudara. Apa sih, saudara? Nah, untuk kita mengukur dan terus menjaga, saudara, sebagai ukuran kita untuk kita terus menjaga kesehatan rohani kita, yang pertama, mari saudara kita tanya pada diri kita, apakah kita ini menjadi orang Kristen yang punya rasa haus kepada Tuhan setiap hari, haus dan lapar akan Tuhan setiap hari. Ini yang pertama saudara, seperti di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42 dikatakan di sana saudara pada ayat yang pertama, saya akan bacakan untuk saudara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku, perhatikan, haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara,
mari kita mau terus jaga kesehatan rohani kita, saudara ya, agar kita terus bisa segelombang dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, saya tidak melarang saudara melakukan banyak aktivitas. Karena dengan kita sekolah yang betul, berdagang yang benar, kita bekerja yang baik, kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi papa mama yang bertanggung jawab, jadi anak-anak dalam keluarga yang hormat kepada orang tua, lakukan segala fungsi kita sebagaimana yang Tuhan perintahkan dan berdasarkan kasih dan terus memiliki terapi kesehatan rohani bersama dengan Tuhan. Nah, salah satu terapinya, salah satunya saudara, untuk kita jaga kesehatan next setelah di check up dan diobati sama Tuhan Yesus minggu kemarin sudah belajar. Mari kita lihat, kalau kita haus akan Tuhan setiap saat, biasanya cirinya. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia punya kerinduan. Tadi makanya di dalam Mazmur 42 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Apakah jiwa kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan? Ada banyak orang Kristen dengan kecanggihan teknologi saat ini saudara. Tinggal nyalakan fasilitas gadget laptopnya, tinggal saksikan streaming khotbah-khotbah di YouTube. Itu saja saudara, berat saudara. Jadi seberapa besar kehausanmu akan Tuhan? Ini terapi untuk terus jaga kesehatan rohani sampai Tuhan Yesus datang loh saudara. Sebab ada banyak orang yang bisa melayani, ada banyak orang yang bisa kelihatan melakukan hal rohani, tetapi sebenarnya hanya rutinitas dan tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan, orang yang lapar akan Tuhan, dia memiliki kehausan dengan Tuhan dan selalu merindukan agar dirinya segelombang dengan Roh Kudus, segelombang dengan Tuhan. Ciri orang yang haus akan Tuhan, dia rindu berjumpa dengan Allahnya. Mari kita lihat terapi kesehatan rohani saudara. Apakah engkau haus dan lapar akan Tuhan setiap saat? Saat engkau melakukan aktivitasmu sehari-hari, di sana Tuhan bisa berbicara kepada saudara. Persoalannya, apakah saudara peka betul itu suara Tuhan? Apakah betul saudara bisa segelombang dengan Tuhan? Kehausan akan Tuhan itu rindu berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Tuhan, kau bisa berbicara kepadaku melalui apa saja. Tuhan, ini aku sedang ada dalam keadaan yang harus memilih keputusan. Berikan hikmat kepadaku ya Tuhan. Yang kedua saudara, untuk terapi kesehatan rohani kita setelah kita di check up, setelah kita diobati, agar terus kita tetap sehat, apakah hidup saudara dipimpin oleh firman Tuhan dan hidup dalam Roh Kudus? Ini sangat penting saudara, ini hal yang kedua. Mau terapi kesehatan rohani saudara? Saya tidak tahu separah apa kita dulu pernah sakit rohani. Apakah kita mengalami bejat moral, terikat, tertawan dengan kenajisan, tertawan dengan banyak mental disorder saudara. Kita tanpa kita sadari kita adalah orang yang superior, kita adalah orang yang mitomania, suka bohong, kita adalah orang yang banyak sekali saudara. Ya, ini bahasa-bahasa psikologi yang saya sampaikan pada saudara, skizoid, menarik diri, minder dan lain sebagainya. Kita berpikir mental disorder itu ya sudah biasa. Tanpa saudara sadari itu adalah kaitan-kaitan di mana kuasa kegelapan sedang menawan seseorang. Mereka bisa ada berdiri di atas mimbar, tapi sebenarnya sedang tertawan dan rohaninya sakit. Setelah kita tahu itu sakit, mari kita bertobat, datang kepada Tuhan dan sama seperti pasien harus diterapi sampai betul-betul bersih dan sehat. Sampai cemerlang, tidak kedapatan cacat dan kerut saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi yang kedua saudara, mari, apakah betul-betul hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus? Sebab ada banyak orang Kristen yang terus berjalan, tapi hidupnya dipimpin oleh dirinya sendiri. Hidupnya dipimpin oleh sains, pengetahuan, knowledge, dan kehebatannya sendiri. Roh Kudus itu bisa mengajar kepada kita dengan berbagai cara. Tuhan Yesus itu kalau mau menyelesaikan masalah dengan cara-caranya yang unik yang kita nggak pernah pikir dengan nalar kita, saudara. Bagaimana merubuhkan tembok hanya dengan nyanyian dikelilingi? Bagaimana mendirikan bahtera yang begitu besar di atas gunung? Repot kan, Tuhan mesti angkat-angkat kayunya, tapi Nuh nggak pernah mengeluh. Tuhan berkata, Gideon kalau mau cari pasukan, ini masih terlalu banyak. Coba lihat, suruh mereka minum.
Hanya dengan cara minum saja Tuhan memilih. Di semua Alkitab itu Tuhan pakai cara yang unik, saudara. Maksud saya begini, kalau orang dipimpin dengan Roh Kudus, betul-betul dia itu membiarkan Roh Kudus yang tuntun kita, dan kita nggak bisa membatasi Roh Kudus yang tak terbatas. Roh Kudus tak terbatas dibatasi dengan knowledge kita, pikiran kita. Kita nggak pernah tahu Roh Kudus yang mana nanti, saudara, yang akan tuntun kita. Untuk itu, saudara, coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan lihat poin yang kedua ini, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seseorang yang hidupnya dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka dia akan menempel pada pokok anggur yang benar. Hanya orang yang seperti itu yang bisa berbuah banyak. Kalaupun toh kita mungkin betul-betul mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan koneksi kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan prestasi dan knowledge kita, mungkin kelihatannya sih bisa berbuah, ada hasilnya, tapi seberapa panjang dapat bertahan, saudara? Tetapi kalau kita, saudara, betul-betul mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Roh Kudusnya, Roh Kudus yang tuntun kita, sebab Tuhan Yesus tahu, Roh Kudus tahu mana di depan kita yang ada lubang, mana di mana kita harus melompat, di mana kita harus diam, di mana kita harus berjalan. Tuhan Yesus yang tahu, Roh Kudus yang tahu. Dan orang yang seperti inilah yang bisa berbuah banyak dan buahnya manis, bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk dinikmati oleh Tuhan. Saudara, ini hal yang kedua. Saudara nanti baca dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 bagaimana seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus pasti tidak pernah salah, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita menjadi orang-orang Kristen terus mengalami terapi kesehatan secara rohani sehingga kita tetap terus memiliki kerohanian yang sehat sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara, ini yang sepertinya kelihatan umum, tetapi tidak mudah. Saya akan jelaskan. Yang ketiga adalah, apakah saudara mengasihi orang lain? Kalau saya tanya seperti ini, pasti ada beberapa saudara yang menyaksikan tayangan ini dengan tegas mengatakan, saya mengasihi. Saya belum selesai berbicara mengasihi yang seperti apa. Mengasihi siapa? Saudara, kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, saya mau sampaikan orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa. Apakah saudara mengasihi orang lain? Apakah saudara mengasihi sesama saudara? Kalau kita mengasihi orang yang baik, saya jamin saudara semuanya bisa. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, coba yuk kita buka dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5, kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu. Hanya karena demikianlah kau mengasihi musuh, kau disebut anak-anak Bapa. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau Bapa di surga menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan yang tidak baik. Bapa di surga menurunkan hujan bagi orang yang benar, juga bagi orang yang tidak benar. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, apalah upahnya buat saudara? Tapi kalau kita dapat mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk kita kasihi, di situ poinnya, saudara. Tidak mudah. Jujur saudara, di sekeliling kita, sekeliling saudara, sekeliling saya, ada banyak orang yang bikin gregetan, menjengkelkan. Rasanya sulit untuk kita mengampuni saja sulit. Saudara, pada waktu pernah dulu saya, saudara, mengalami operasi, saudara ya. Karena saya ada miom pada waktu itu, saudara, dan saya juga ikut beberapa kali terapi. Jadi perut saya dipanaskan begitu, saudara.
ya, dengan seperti laser begitu saudara. Memang tidak enak, tidak nyaman, bukan hanya sekedar setiap saat beberapa kali saya harus datang ke rumah sakit untuk terapi. Bukan saja itu saudara, karena ada schedule-nya dan tidak boleh bolong begitu saudara. Tetapi tidak nyaman. Kalau saudara perhatikan orang-orang yang terapi, misalkan saudara maaf dari kelumpuhan, lalu diterapi untuk belajar jalan, tidak mudah. Dia harus goyang-goyangkan tangannya, dikasih beban sedikit. Tidak mudah saudara. Kalau kita mau terapi kesehatan rohani, terus menjaga kesehatan rohani kita, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, apakah saudara mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi, mengampuni orang-orang yang sulit untuk diampuni? Saudara, mari kita mau belajar. Tuhan Yesus memberikan teladan dan mendoakan orang-orang yang menyalibkan Dia. Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tidak mengutuk orang-orang yang menyalibkan Dia, yang mencemooh Dia. Ini terapi kesehatan kita. Setelah kita di check up, setelah kita disembuhkan, ya terus kita berjalan sampai Tuhan Yesus datang. Dan yang keempat saudara, bagaimana kita ukur kesehatan rohani kita dengan terapi kesehatan dari kerajaan surga saudara. Ini hampir mirip dengan yang ketiga tentang mengasihi, tapi sebenarnya berbeda saudara. Apakah saudara punya kepedulian terhadap kebutuhan orang lain? Saudara, William Barclay, ya, ahli perjanjian baru, menyimpulkan bahwa kalau dikalimatkan dengan satu kata, kekristenan itu adalah kepedulian. Jadi kalau seharusnya orang yang tidak percaya lihat kekristenan, itu hanya disebut dengan satu kata, kepedulian. Tapi pertanyaannya saudara, ada kok banyak orang yang bahkan bukan Kristen bisa melakukan yang namanya peduli? Ada saudara? Ada. Bahkan juga orang Kristen pun kelihatannya peduli dengan orang lain. Ada? Banyak saudara. Kita bisa melakukan baksos kepada siapa saja saudara. Tetapi persoalannya kepedulian itu saudara, bukan cuma sekedar sebuah action yang kita lakukan sesaat. Kepedulian untuk terapi kesehatan rohani kita ini saudara, namanya kepedulian bukan kepedulian sekedar saudara kita melakukan baksos kegiatan yang sesaat, bukan. Kalau kita melakukan baksos setiap saat pun saudara ya, mungkin kita tidak akan bisa saudara. Tetapi kepedulian di sini saudara, apakah kita peduli dengan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang papa, yang dianggap sampah masyarakat? Lalu kita akan menjawab, sekolahan saya pernah bu, kita ke panti asuhan, kan mereka kasihan orang yang perlu diperhatikan. Ya, oh saya pernah bu ke penjara, kan mereka dianggap sampah masyarakat, jadi pernah ngadain baksos pelayanan di sana. Bagus, saudara. Tapi kadang-kala kalau kita melakukan kegiatan seperti keorganisasian seperti itu hanya sesaat. Kekristenan itu adalah sebuah kepedulian. Bukan sekadar mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang perlu kita kasihi. Poin yang ketiga tadi, tetapi terapi kesehatan kita adalah yang keempat. Mari kita peduli. Peduli dengan orang-orang yang terbuang. Anytime saudara. Bukan ngikutin sebuah aktivitas organisasi dan sekolah saja. After that, saudara akan lupa. Ya itu kegiatan kok, kegiatan kemanusiaan. Pernah sekali. Saudara, kalau masalahnya kepedulian Kristen hanya seperti itu, saya percaya orang pertama yang masuk surga saya saudara. Sebab saya pernah memimpin satu yayasan, sering mengadakan bakti sosial, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu di daerah, di pedesaan, di Yogyakarta. Tetapi yang dimaksudkan terapi kesehatan rohani dalam poin yang keempat ini tentang peduli, ini anytime. Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab, ada padamu banyak orang miskin. Ini bukan hanya sekedar miskin gak punya harta loh saudara. Miskin di sini termasuk miskin rohani, miskin keselamatan, miskin kebenaran. Udah pasti termasuk yang miskin harta, saudara. Jadi saudara, apa kita peduli dengan orang-orang yang seperti ini? Orang yang tertawan, orang yang tertindas, orang yang miskin dengan kebenaran, orang yang dianggap sampah. Saya sering katakan saudara, kekristenan itu bukan hanya dalam bangunan gereja. Kalau sekarang lagi online, kekristenan itu tidak hanya sebatas saudara nonton
ibadah-ibadah streaming seperti ini. Setelah selesai ini matikan nanti sore nonton streaming gereja mana lagi. Saudara, kita ikutin ibadah streaming pun sambil kita saksikan, sambil kita makan kacang, saudara. Kekristenan tidak hanya sebatas itu. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya peduli, touch people pada orang yang di luar sana. Anytime, saudara. Karena kalau setiap saat Tuhan kirimkan orang-orang yang memang perlu, kita harus pedulikan. Cuma saya kasih satu catatan. Untuk itu kan kembali lagi kan, tadi dasarnya kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Kristus berdiam dalam diri kita, maka kita punya kasih. Oke? Tetapi Roh Kudus itu kan roh yang dahsyat. Amin, saudara, yang gak bisa dibohongin. Amin, saudara. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita lakukan dengan murni kok, dengan tulus, dengan kasih. Tapi Roh Kudus tidak bisa dibohongi. Maka kita juga menjadi orang yang berhikmat. Saat nolong seseorang, saat kita peduli dengan seseorang, Roh Kudus akan kasih kepekaan kepada kita bagaimana kita harus bertindak agar kita tidak dimanfaatkan, saudara. Agar kita tidak menjadi orang yang bodoh karena kurang pengetahuan. Pengetahuan yang tak tertandingi, yang tidak bisa dibohongi dengan perilaku orang adalah Roh Kudus yang kasih tahu. Jadi bagian kita kalau mau diterapi kesehatan rohani kita, karena sehat rohani sangat penting, saudara, mari kita mau belajar bahwa kekristenan adalah kepedulian. Kepedulian kepada siapa? Bukan hanya untuk orang-orang yang baik saja kepada saudara, tapi termasuk pada orang-orang yang perlu saudara kasihi dan ampuni, bahkan itu yang paling sulit sekalipun. Termasuk peduli dengan sesama saudara, bahkan saudara tidak kenal dengan orang itu. Tetapi mari belajar, kita lakukan dengan kasih. Dan ingat, Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan bisa membawa orang yang kita tolong kepada Kristus, bukan kepada kita. Yang berikutnya, yang kelima, terapi kesehatan saudara, untuk kita sampai kepada titik akhir kita. Karena sehat rohani itu penting. Yang kelima, apakah saudara menyesali dosa-dosa saudara? Pertanyaannya, Bu, memang ada orang yang gak menyesali dosa-dosanya? Banyak, saudara. Kalau ada orang yang berbuat dosa, berbuat salah, ngomong keceplosan, kasar, lalu seketika Roh Kudus ingatkan, ya tadi gue salah ngomong. Dengan sadar kita langsung minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau masih ketemu orangnya, say sorry. Selesai. Itu masih bagus. Sinyal Roh Kudus dalam diri saudara masih kuat. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya ada Roh Kudus, tapi gak ada sinyalnya, saudara. Kenapa? Ketutup sama dosa. Kalau kita melakukan dosa, Roh Kudus dengan lembut berkata di hati kita, "Nak, kamu salah. Kamu gak boleh begitu. Ya Tuhan, aku sudah berdosa, ampuni aku Tuhan." Seperti Daud ditegur Nabi Nathan, merobek jubahnya, menyirami dirinya dengan abu, minta ampun di hadapan Tuhan, menyesali dosa-dosanya. Tuhan ampuni. Tapi ternyata ada banyak orang yang udah salah, udah dosa, hayo terus, saudara. Jalan terus. Sinyalnya udah gak ada, udah gak ada kepekaan. Mari kita mau ukur. Kita sudah ikutin terapi-terapi kesehatan rohani ini belum? Kalau sementara saudara menyaksikan tayangan pada siang hari ini, tidak ada orang yang tahu, orang tuamu tidak tahu, gembalamu tidak tahu, tapi ada dosa yang kau sembunyikan. Saya mau sampaikan siang hari ini kepada saudara. Cek sinyal saudara. Kalau sinyal kerohanian saudara, sinyal suara Roh Kudus masih bicara keras di hati saudara, bertobat siang hari ini. Yang terakhir saudara, ukuran terapi kesehatan rohani setelah kita di check up, kita dirawat, kita diobati oleh dokter di atas segala dokter, dan kita terus menjaga kesehatan rohani kita, sebab kesehatan rohani itu penting saudara. Ini yang poin yang cukup sangat menentukan. Apakah saudara merindukan surga? Saya percaya dengan segera saudara akan menjawab, iya saya merindukan surga, saya merindukan surga. Ada banyak orang yang pengen masuk surga, faktornya banyak saudara. Udah capek hidup di dunia, capek miskin, capek dengan masalah. Udahlah, udah Tuhan cepat segera datang. Beda loh saudara, sama orang yang merindukan surga, karena dia meyakini bahwa hidupku berguna untuk kerajaan surga, aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku, aku sudah berkarya. Saya mau tanya, orang-orang yang merindukan surga,
Ya, cepat Tuhan Yesus datang. Tapi karena faktor yang tadi saya sebutkan, waktu kau datang kepada Tuhan, entah dipanggil pulang, meninggal, ataupun pengangkatan, pengen surga segera datang, Tuhan segera datang, tapi tidak ada sesuatu yang kau bawa. Tidak ada karya, tidak ada berkas gandum, tidak ada hasil yang kau kerjakan selama di bumi ini. Saya mau sampaikan pada saudara, orang yang rohaninya sehat, saudara, akan selalu merindukan surga sebagai tanah airnya yang sejati. Surga adalah rumah kita yang sesungguhnya. Tadi yang saya katakan, banyak orang yang kadangkala, saudara, lebih banyak merindukan bioskop segera dibuka, XX1 segera dibuka, nggak salah sih saudara ya. Tapi maksudnya hal itu lebih menjadi kerinduannya. Lebih rindu artis idola kita segera rilis lagu barunya, album barunya. Segera rindu, lebih merindukan film-film segera rilis film lanjutan yang baru. Lebih merindukan cepat pandemi berlalu sehingga bisa ada lagi konser Korea dan lain sebagainya. Hal seperti itu lebih menjadi kerinduannya. Jadi saudara, hal yang keenam yang terakhir, apakah kita merindukan surga? Kalau kita merindukan surga, mari jaga hidup kita. Pastikan saudara tetap sehat kerohanian saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, pengajaran Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kalau minggu lalu kami telah belajar bagaimana kerohanian kami di check up Tuhan, disembuhkan, kami mau diobati oleh dokter, di atas segala dokter. Dan hari ini kami Tuhan belajar bagaimana kami mengalami terapi Tuhan Yesus, kerohanian, agar kami terus menjaga kesehatan rohani kami. Sebab sehat rohani itu sangat penting. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini yang telah memperlengkapi kami, melengkapi dengan khotbah minggu kemarin, sehingga betul-betul setiap umat-Mu, jemaat GBI Pondok Maharta atau siapapun yang menyaksikan streaming dengan setia, diperlengkapi dan mengetahui bagaimana kami punya kerohanian yang fit, yang betul-betul sehat, sehingga kami dapat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Devi dalam Breaking News Portal. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pastor Adriana Titale. Biar kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan iman kita. Seluruh jemaat diundang untuk dapat hadir dalam ibadah doa malam yang akan diadakan pada hari Jumat 26 Februari 2021 pada pukul 7:30 malam melalui Zoom meeting. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Boas dan WL akan dilayani oleh Saudara Yoga. Serta doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Lina dan Ibu Rosalina. Mari kita datang dan berdoa bersama-sama. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta serta para umat Tuhan yang menyaksikan ibadah streaming pada hari ini diundang kembali untuk dapat hadir dalam ibadah streaming minggu depan yang akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2021 dan dimulai pukul 10 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak PDP Dr. Dedi Kurniawan. Mari datang dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Biar kiranya sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai. Demikianlah Breaking News Portal pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Haleluya. Ya, saudara,
kita sudah ada di penghujung ibadah kita sudah hendak mengakhiri ibadah kita. Dan sekali lagi saudara, saya mengingatkan kepada seluruh jemaat GBI Pondok Maharta ataupun siapapun saudara yang menyaksikan tayangan streaming ini, tetap jaga kesehatan saudara, sebab sekali lagi kalau saudara punya kerohanian yang sehat, bukan berarti kita juga sembarangan dalam hidup ini. Tetap kita punya hikmat, jaga hidup kita dengan protokol kesehatan, tetap berdoa saudara, dan saudara jangan lepas masker saudara. Saya juga mengundang seluruh jemaat dan seluruh saudara yang menyaksikan tayangan streaming pada hari ini untuk dapat join dan bergabung dalam ibadah doa malam yang diadakan di gereja kami melalui meeting Zoom saudara setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini dan minggu yang akan datang. Tetap semangat, pastikan kerohanian saudara sehat dan terus setia melayani Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini dan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah melayani, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, pemandu multimedia, dan semua yang terlibat. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Bapa di surga, pada akhir dari ibadah ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami telah diberkati dengan firman Tuhan, dengan pujian dan penyembahan. Ajar kami terus Tuhan dapat melakukan firman-Mu bukan dengan kekuatan kami, namun firman-Mu tadi sudah berkata kalau Roh Kudus, Roh-Mu tinggal dalam hati dan hidup kami, Kristus tinggal dalam hidup kami dapat melakukannya semuanya berdasarkan kasih, dan kami Tuhan juga mau belajar terus mengikuti terapi kesehatan secara rohani sebagai ukuran-ukuran apakah rohani kami sehat atau tidak, seperti yang sudah dijelaskan pada khotbah hari ini. Roh Kudus mampukan setiap kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang telah melayani pada hari ini Tuhan, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, pemandu multimedia. Tuhan berkati termasuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengedit Tuhan untuk streaming ini, yang mengupload semua yang terlibat. Tuhan berkati dan bila kiranya Tuhan terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini, agar mereka tetap semangat di dalam Tuhan, menjaga kesehatan rohani mereka, semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu depan, juga semakin setia melayani Tuhan, semakin hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, agar mereka tidak hanya bertambah usia, namun juga bertambah kedewasaan rohani. Tuhan berkati semua yang menyaksikan streaming Tuhan, baik jemaat Pondok Maharta ataupun bukan. Tuhan berkati hamba-Mu mengangkat tangan melepaskan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menyaksikan tayangan, Engkau boleh menaruh tangan-Mu di dada. Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat ketakutan, kekhawatiran, segala kuasa-kuasa kegelapan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu Tuhan Engkau impartasikan dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan lakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan menyertai kami dan damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dua-dua untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, lakukan aktivitasmu sepanjang hari ini, libatkan Tuhan dalam seluruh perencanaanmu, jagalah kehidupanmu agar tetap sehat rohani senantiasa. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.